Halo sahabat ekonomi, selamat datang di channel Mahasiswa Ekonomi. Yuk berwawasan lebih tentang ekonomi. Halo sahabat mahasiswa ekonomi, kali ini kita akan mempelajari tentang pengantar akuntansi atau basic accounting. Kenapa sih kita perlu memahami tentang basic accounting ini? Baik teman-teman yang belajar di ranah ilmu ekonomi atau untuk teman-teman yang bekerja di luar bagian ekonomi. Karena sangat penting bagi kita memahami pelaporan keuangan yang ada. Ibaratkan teman-teman di sini memiliki usaha dan mempekerjakan orang lain di bagian keuangan. Jika teman-teman tidak paham mengenai keuangan accounting, maka bisa jadi celah bagi orang yang ingin bertindak buruk di keuangan bisnis teman-teman. Atau seorang investor saham, pasti hal penting yang menjadi acuan adalah laporan keuangan perusahaan. Nah, untuk bisa membaca laporan keuangan perusahaan, harus mengerti tentang accounting. Pada part 1 kali ini kita akan membahas tentang basic accounting. Dasar dari akuntansi, kita bahas tentang pengenal accounting dulu. Nah, apa itu accounting? Accounting memiliki arti dari 3 kegiatan utamanya, yakni yang pertama adalah identifikasi. Kenapa identifikasi? Karena dalam accounting kita perlu melihat dan menelaah mana saja transaksi yang harus dan tidak harus dimasukkan dalam catatan. Yang kedua adalah pencatat atau record. Jadi setelah kita tahu transaksinya, kita harus mencatat akun-akun tersebut sesuai dengan posisi akun masing-masing. Yang ketiga adalah kegiatan accounting adalah laporan keuangan atau komunikasi. Kenapa laporan accounting disebut juga bahasa komunikasi? Karena dengan laporan keuangan accounting itu bisa mengkomunikasikan data untuk orang yang membacanya. Dan bisa langsung mengetahui keadaan keuangan perusahaan tersebut. Kemudian menurut IAI, yakni Ikatan Akuntan Indonesia, yakni sebuah organisasi seluruh profesi akuntan di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat Chartered Accounting Indonesia. Menurut IAI, akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisis, dan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Lalu siapa sih yang butuh accounting? Oke, untuk itu bisa kita lihat dari sisi internal dan juga sisi eksternal dari perusahaan. Bila dilihat dari sisi internal perusahaan, sebenarnya semua bagian dalam perusahaan harus mengetahui keadaan keuangan yang ada. Karena semua berkaitan, baik itu manajer, direksi, marketing, produksi, dan lain-lain. Bahkan sebagai seorang karyawan pun, kita harus tahu keadaan keuangan perusahaan. Terlebih bagi calon-calon karyawan yang ingin mendaftarkan pekerjaan ya. Kemudian dari sisi eksternal, ada sisi investor, sisi customer, kreditur, publik, dan lain-lain. Bisa jadi ada tax, kemudian bank, dan lain sebagainya. Kemudian peminjam dana, dan lain sebagainya ya. Sekarang kita masuk ke basic accounting equation. Basicnya ya, dari accounting itu adalah aset sama dengan liabilities plus equity. Jadi total dari liabilities dan juga equity ini kita sebutnya aset, atau dalam bahasa Indonesianya adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Yang pertama adalah aktiva atau aset. Akun ini merujuk pada segala bentuk kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik yang terlihat, misal uang dan tanah, maupun yang tidak terlihat. Contohnya adalah hak paten, asalkan kekayaan tersebut dapat dikonversikan nominalnya ke dalam satuan mata uang. Oke, dalam aktiva kita mengenal dua ya, ini aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Yang pertama adalah aktiva lancar. Disebut aktiva lancar sebab kekayaan yang termasuk harta lancar memiliki likuiditas tinggi atau gampang dicairkan. Maksudnya adalah harta lancar dapat dengan cepat dikonversikan ke dalam mata uang atau dicairkan dalam waktu kurang dari setahun. Jenis transaksi yang termasuk ke dalam harta lancar adalah kekayaan yang berupa kas, piutang, wesel, perlengkapan, surat berharga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah aktiva tetap. Berkebalikan dengan aktiva lancar yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari setahun, aktiva tetap justru merujuk pada kekayaan yang digunakan dalam waktu lebih dari setahun. Biasanya berupa segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan.
seperti mesin produksi, kendaraan, tanah, dan bangunan. Untuk aktiva tetap ini, karena berupa aset yang dapat dipakai lebih dari setahun, aset-aset ini kecuali tanah, mempunyai umur. Umur aset dapat mengalami penurunan. Misalnya, mobil dinas atau alat produksi yang dimiliki perusahaan akan menjadi rusak atau usang. Atau bekerjanya sudah tidak 100% lagi lah, pasti akan mengalami penurunan performa. Sehingga aset-aset tersebut sudah tidak dapat menghasilkan keuntungan secara optimal atau ekonomis lagi untuk perusahaan. Nah, keadaan itulah yang disebut dengan depresiasi aset. Kemudian yang kedua adalah liabilities atau kewajiban. Akun liabilities mencakup segala jenis transaksi yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Akun ini bersifat wajib sehingga perusahaan wajib untuk melunasi kewajiban-kewajibannya. Serupa layaknya aktiva, kewajiban terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kayak kita sebutnya adalah utang, utang lancar, dan juga utang jangka panjang. Oke, utang lancar adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam batas waktu kurang dari setahun. Kewajiban ini antara lain terdiri dari utang usaha, beban yang harus dibayar, dan pendapatan yang diterima di muka. Utang usaha biasanya terjadi karena perusahaan membeli persediaan barang dagangan dari supplier dengan termin pembayaran yang mengizinkan dibayar setelah beberapa waktu setelah barang diterima. Misalkan dengan kesepakatan 30 hari. Kemudian ada utang jangka panjang, mencakup kewajiban atau utang yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari setahun. Misalnya adalah utang obligasi atau utang lainnya dengan isyarat dengan jaminan. Yang selanjutnya adalah equity atau modal. Akun equity berisi segala jenis kekayaan yang diinvestasikan untuk menunjang jalannya bisnis perusahaan. Equity terdiri dari dua, yaitu modal internal dan juga modal eksternal. Equity internal adalah modal yang didapatkan sendiri, contohnya adalah dari hasil keuntungan atau modal awal dari pemilik usaha bisnis. Sedangkan equity eksternal didapat dari sumber luar, misalkan suntikan dan dari investor, kemudian sumbangan, dan lain-lain. Di dalam akun modal ini terdapat modal setor, kemudian laba tidak dibagi atau kita sebutnya adalah returning earning, kemudian ada revenue atau pendapatan yang menguranginya ada dua, yakni expense atau beban dan juga dividen atau laba saham yang dibagikan kepada pemilik saham. Oke, kita masuk ke contoh penerapan sederhana dari aset sama dengan liabilities plus equity. Di sini kita ilustrasikan ada Ronaldo ingin membuka usaha pembuatan sepatu bola dengan modal pribadi sebesar 300 juta dan menambah utang ke bank A 50 juta. Kemudian dengan uang sebesar itu dibelanjakan untuk membangun gedung 100 juta, membeli mesin 30 juta, membeli peralatan 20 juta, dan menggaji karyawan bulan pertama 20 juta. Ini secara simpelnya aja ya. Sebenarnya dalam penerapannya itu lebih rinci lagi. Tapi karena ini baru basic, kita akan mengulasnya terlebih dahulu. Oke, kita masukkannya adalah seperti ini. Maka penulisan posisinya adalah yang pertama, modal pribadi Ronaldo sebesar 300 juta kita taruh di equity. Kemudian, karena menambah utang, utang itu masuk ke dalam liabilities atau kewajiban. Oke, kita tulis utang ke bank A 50 juta. Kemudian, untuk dibelanjakan untuk membangun gedung ya, itu 100 juta. Kenapa dijadikan ke aset? Itu awalnya dari modal, kemudian nanti dialokasikan untuk membangun bangunan. Kita maksudnya ke aset. Kemudian 30 juta untuk mesin, kemudian membeli peralatan 20 juta. Sisanya, oke, bentukannya gini. Utang bank A adalah 50 juta, ditambah modal Ronaldo 300, berarti kan 350. Kenapa gaji karyawan tidak ditambahkan? Karena dia posisinya adalah mengurangi. Jadinya, sekedar mengetahui bahwa ketika ada akun yang dalam tulisannya adalah dalam tanda kurung, itu artinya mengurangi. Sehingga kita ke total 50 tambah 300 itu adalah 350. Kemudian dikurangi 20 ada 330 juta. Kemana alokasi uang dari 330 juta itu? Ya, itu adalah ke aset 100 juta, mesin 30 juta, peralatan 20 juta, dan sisanya adalah uang cash 180 juta. Ketika ditotalkan adalah total aset 330 juta. Oke, sekian dulu untuk pembahasan dari basic accounting ini. Terima kasih sudah mampir di channel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Tunggu video kelanjutannya. Oke, terima kasih. Salam dari mahasiswa ekonomi.